Tahu nggak kita di sini mau ngapain? Kita akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih kita manajemen waktu. Manajemen waktu ada yang tahu itu apa? Mengatur waktu. Yang lain? Oke, biar lebih efisien waktunya, langsung saja nanti materi ini akan disampaikan oleh Mas Bilal. Perkenalkan dulu guys. Perkenalkan, yang pertama saya sendiri. Saya Atiatul Karimah, mahasiswa UIN Gusdur, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 6. Di sini sebagai pengantar atau pembawa acara ini. Kemudian ada Mas Bilal, Muhammad Bilal. Iya, saya Bilal ya. Kemudian ada Mas Hani. Kemudian ada Mbak Kiki. Dan yang terakhir ada Mas Farhan. Oke, langsung aja. Disampaikan oleh Mas Bilal. Silakan Mas Bilal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin langsung aja teman-teman. Tadi namaku siapa? Siapa dong? Iya, saya juga disapa. Oke, di sini kita bakal bahas tadi yang disampaikan tadi Pak siapa tadi? Yang pertama Pak Kiki. Pak tadi ini ya, tadi yang disebutkan oleh Pak Kiki adalah dari kita 24 jam seberapa efektif kita melakukan kegiatan. Di sini siapa yang sering molor? Siapa yang sering lebih banyak main? Siapa yang lebih banyak makan? Stop. Oke, coba next Mbak. Oke teman-teman, ada yang tahu artinya? Ada tahu? Apa? Kalau nggak kelihatan maju Mbak. Apa yang kita buat sana? Oke, next Mbak. Nah, mengapa kita perlu mengelola waktu? Ada yang tahu kenapa? Kita perlu mengelola waktu, kita harus memanajemen waktu, ya tahu? Biar nggak sia-sia. Terus? Ya, bermanfaat. Terus? Banyak? Lagi kenapa harus mengatur waktu? Yang pojok? Wah, gitu kota. Mbak yang pojok apa Mbak? Biar? Biarin. Yang mas-masnya? Ketua. Ketua siapa sih? Mas ya. Mas ya. Mengapa Mas kita harus mengatur waktu? Kenapa Mas? Mas ya, kenapa Mas? Mana foto? Kenapa Mas? Biar apa? Kita mengatur waktu itu biar apa? Biar berguna bagi nusa dan bangsa. Berbakti pada orang tua. Oke, next Mbak. Waktu tidak bisa diulang, teman-teman. Betul? Betul. Ada yang pernah di sini diputusin pacarnya? Masih. Ada yang pernah di sini kecewa? Aska. Kayaknya artis ini
enggak? Kemudian waktu ibarat pedang. Kenapa? Tahu enggak? Tajam. Terus? Bisa. Terus? Betul. Waktu itu tajam. Pedang itu tajam. Menusuk. Artinya apa? Waktu itu, ketika kita nggak bisa menggunakannya, apa yang kita lakukan habis selesai, tidak bisa kita ulang. Ibaratnya kayak gini teman-teman. Pedang yang digunakan untuk menusuk atau membelah sesuatu bisa disatukan kembali nggak yang dibelah? Ya, ibaratnya waktu ketika kita udah melakukan bisa diputar lagi nggak? Teman-teman yang dari usia berapa? 15. Terus? Masnya usia berapa ini? 18. 11. Nah, bisa nggak teman-teman kembali lagi ke usia 5 tahun? Oke, bisa nggak teman-teman kembali lagi ke masa-masa teman-teman lagi nangis-nangisnya, lagi bayi, bisa nggak? Ya. Yang ketiga adalah waktu adalah peluang. Ada yang tahu maksudnya? Peluang, waktu adalah peluang. Tahu nggak? Apa nggak? Ya, paham tapi nggak bisa menjawab. Mau bayinya apa? Bayinya mana sih bayinya? Oh, dia mana bayinya? Kayak gini, bayinya coba bayinya. Ini artis ibu kota kayaknya ya. Oke, waktu adalah peluang teman-teman. Misalkan kayak gini, ketika kalau teman-teman besok dikasih kesempatan untuk mendapatkan suatu reward atau uang, kalau dilewatkan bakal dikasih lagi nggak? Ya, misalkan kalau teman-teman hari ini dikasih kesempatan untuk masuk kelas, kita ini dikasih masuk kelas kita ini, besoknya kalau teman-teman hari ini nggak ikut, besoknya bisa ikut nggak? Nggak, karena kita nggak datang lagi. Jadi kita paham ya? Nah, next Mbak. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita untuk efektif? Ada yang tahu nggak? Gimana? Biasanya teman-teman biar waktunya itu tertata, rapi, efektif, menjalani juga enak, apa yang dilakukan? Dijadwalin. Terus deadline. Harus ada deadline ya. Terus Masnya? Apa lagi Mas? Dibikin jadwal. Enggak pernah jadwal. Siapa di sini yang jadwalnya pagi-pagi? Iya. Mana? Lah. Siapa yang jadwal itu sukanya pagi-pagi sebelum berangkat sekolah? Alah, semua. Iya. Apa siapa yang pelajarannya di bawah semua? Iya. Siapa yang buku pelajarannya ditaruh di laci meja semua? Ini yang laki-laki kayaknya baik-baik ya. Alim-alim ya. Siapa yang jadi dari semua mata pelajaran bukunya cuma satu? Cowok. Siapa? Oke. Bukunya beda-beda ya. Oke, siapa di sini yang nggak suka bawa pulang buku paket? Linda, mengaku. Bukunya taruh mana? Taruh laci. Yang mas-masnya, ini yang masnya alim semua. Iya. Kayaknya ini nggak ada permasalahan ya. Suka bolos nggak? Siapa yang suka bolos? Oke, next mas. Yang pertama itu adalah membuat to-do list atau sesuatu yang kita lakukan. Ditulis teman-teman. Misalkan dari pagi teman-teman bangun. Yang pertama, coba yang bangunnya subuh angkat tangan. Oke, turun. Siapa yang bangunnya subuh kesiangan? Oke, coba teman-teman. Ketika teman-teman bangun pagi yang dilakukan ngapain dulu? Main HP. Terus tadi jawab lama siapa ya? Oh, membeli nyawa. Yang laki-laki kalau bangun tidur ngapain dulu? Apalagi mas? Ngaji. Apalagi?
Apa? Sleepcom. Sama-sama. Sayangnya di sini nggak? Pasir. Udah. Pasir. Oh, pasir. Ini sama pasir sleepcom. Oke ya, lakukan sesuatu yang teman-teman lakukan. Diri sendiri. Misalkan teman-teman, hari ini aku harus kayak gini dari bangun tidur, sholat subuh, mandi, sarapan, berangkat sekolah. Jam berapa? Setengah tiga. Berapa jam? Jam berapa? 6 pas. 6 sampai. Kayaknya nggak mungkin sih. Siapa yang jam 6 sampai sini? Jam 7 mulai pelajaran. Belum, mulai jam 8. Datangnya jam 8. Oke, dilakukan teman-teman. Habis pulang sekolah ditulis tuh, aku mau ngapain, misalkan oke lah kasih tidur siang sebentar. Atau habis. Oh, jam berapa pulangnya? Setengah 3 ya? Udah, siap-siap sholat asar. Terus mandi, ada yang masih TPP? Mandi. Udah. Yang udah nggak mandi ngapain? Mbak ini ngapain, Mbak? Yang mas-masnya kalau pulang sekolah ngapain? Ngaret. Ini tapi nggak apa-apa membantu orang tua ya Mas ya? Iya. Mas ngapain? Pulang sekolah ngapain? Ngaret. Tidur, oke. Next Mas. Yang kedua teman-teman, membuat prioritas. Ada yang paham maksudnya? Siapa yang jadi prioritas? Pacarnya. Jadi gini teman-teman, membuat prioritas adalah melakukan sesuatu yang penting. Misalkan ketika pulang sekolah, teman-teman tahu nih ada tugas dari Pak Kiki tadi. Ada tugas dari Pak Lati misalkan. Tugasnya ternyata deadline-nya atau umurnya besok. Daripada aku tidur terus misalkan main HP, tapi nih ngaret aku mau lanjutkan sih ngaret. Pembantu orang tua ngaret sih baru. Nah, PR-nya dikerjakan teman. Jadi jangan sampai kok malam-malam ngerjain tapi kok ngantuk akhirnya keturun. Terus akhirnya besoknya ngerjain pagi-pagi di kelas nyontek temennya ada. Siapa? Banyak semua. Siapa di sini yang biasanya jadi bahan contekan? Lala. Terus siapa lagi? Tepuk tangan dong buat Lala dari sini. Karena ini teman, pasti dalam kelas itu ada 1 atau 2 orang yang menjadi bahan patokan. Jadi habis itu belok kaki muter kaki sampai itu. Atau didiktekan di depan, pernah nggak? Oh enggak, kayak gitu ya, belum pernah. Oke. Nah, melakukan prioritas. Kalau teman-teman banyak tugas, banyak PR atau misalkan kalau disuruh sesuatu apa, lakukan dulu. Kayak gitu. Next, Mas. Nah, yang ketiga melakukan penjadwalan. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh kita itu tidak tertata. Seperti tadi yang pertama, membuat list, membuat penjadwalan. Oke, besok aku misalkan teman-teman kalau libur ngapain weekend? Healing, pengangguran. Healing, pengangguran. Ngapain lagi? Kalau libur ngapain? Pulang ngaji. Pulang ngaji, gato. Ada lagi nggak? Ngaji di musola. Ustaznya posisi yuk. Oh, oke. Ayo lagi, Mas Fasya ngapain Mas Fasya? Orang aku pas dengan aku tenang. Ngapain Mas? Mas, ngapain Mas? Mas ya, kalau libur pengambilan sukses. Pengambilan sukses. Ini liburnya hari apa sih teman? Ingat, apalagi cuma itu oke singkat ya? Kalau libur perempuan banyak tidur. Tidur. Nyuci apa Mbak? Baju apa lagi? Oh, apa tuh namanya? Ngambek. Isi acara. Apa Mbak isi apa? Masya Allah. Gak siapa? Bapak. Ada lagi? Di sini siapa yang punya sampingan online?
Jualan. Pastikan jualan Mas. Batik, permainan. Oke, terus siapa lagi? Mbak Fitri jualan apa? Punya t-shirt. Oh, punyanya Mas Rian? Burung. Oh, berarti OTW. Ya, Ada sesuatu apakah Mas Rian dan Mbak? Masih. Oh, Mas ya. Iya, Mas tadi sama Linjat. Masih kurang. Oke, next Mas. Dan yang keempat adalah melakukan delegasi. Ada yang tahu maksudnya delegasi? Di sini biasanya yang kelompok teman-teman. Misalkan ketika pendelegasian adalah apa? Kelompok. Di sini di hari ini misalkan nih ada 5 kelompok. Dalam satu kelompok ada 4 orang misalkan. Oke, kita pembagian nih. Contohnya seperti ini teman-teman. Ada Mas Hami yang melakukan dokumentasi. Ada Mas Farhan yang melakukan operator. Jadi pembagiannya jelas. Jadi jangan sampai kok teman-teman satu orang itu dibagi merata. Teman-teman harus melakukan dokumentasi, harus melakukan operator. Nanti kan bingung siapa sih ini yang menyampaikan materi, nanti jadinya tidak efektif. Begitupun ketika teman-teman itu melakukan kelas misalkan. Kalau teman-teman melakukan kelas, ketika kok misalkan dapat PR nih, dapat PR, teman-teman lakukan sesuai dengan apa yang dijelaskan. Misalkan nih, PR-nya individual, lakukan dalam bentuk individu. Kalau kelompok pembagiannya merata. Ada misalkan kamu yang bagian ngetik, kamu yang bagian searching, kamu yang bagian ngomong nantinya kayak gitu. Jadi enggak semuanya ditumpuk jadi satu. Di sini siapa yang ketika tugas kelompok cuma numpang nama? Ada nggak? Oke, jajan. Rajin. Insyaallah. Amin. Semoga sukses semua. Oke, next Mas. Yang kelima adalah mengatasi gangguan. Di sini teman-teman biasanya ketika melakukan teknik belajar atau yang lain, gangguannya apa aja coba? Bad mood. Apa? Di 25. Apalagi Mbak? Malas. Apa? Malas. Terus? Panas. Apa nih itu? Kelas ya? Oke, gerak. Terus apa lagi? Ngantuk. Ada yang suka menunda-nunda? Ya. Bosi ah. Bang ngejake, bos gue ngejake tapi bosi ah begini. Bosi ah iso bae. Akhirnya sampai besok. Ada yang satu? Ada nggak? Siapa? Yang suka menunda-nunda pekerjaan? Banyak. Balinda termasuk. Gak apa-apa Balinda ya. Tepuk tangan dong buat Balinda. Oke. Nah, cara gimana kita mengatasi gangguan teman-teman? Mungkin banyak sekali ya gangguannya. Ada itu malas, bad mood, ya, bad mood digongol simak, tapi naik digongol simak kayak itu tidak polisi enggak. Ya, terus panas. Panasnya di kelas atau di rumah Mas? Dua-duanya. Di rumahnya juga panas. Sesuai sama dia. Oke. Nah, gimana sih cara kita mengatasi mood? Ada yang tahu? Apa? Bad mood terus. Diputuskan pacar kok. Oke, biasanya teman-teman kalau mengatasi mood, coba teman-teman cari sesuatu yang teman-teman pengen. Misalkan Pak, aku pengen S2. Beli aja. Ya wes opo ganti es teh lah atau es jeruk, es gelendatu kan. Teman-teman juga teman-teman pengen sesuatu tapi kok ditunda atau nanti dulu ditahan gitu. Atau kita sebut dengan self reward atau sesuatu yang diinginkan oleh teman-teman tapi ditahan. Tapi teman-teman lebih suka menyenangkan orang lain daripada diri sendiri. Pernah? Nah, itu nggak sehat ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah mengenal bagaimana tadi ya cara mengatasi, terus dan lain-lain. Terus, monggo Mbak, masuk. Mbak Linda, monggo. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, kita lanjut ini mengenai tadi manajemen waktu ya. Kita coba sedikit review ulang tadi apa aja
yang harus kita lakukan biar kita bisa mengelola waktu? Tulis, buat list, terus prioritas, terus jadwalan, terus delegasi, terus mengatasi gangguan. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu adalah memanfaatkan waktu luang teman-teman. Mungkin hampir sama dengan tadi disebutkan, ada membuat penjadwalan dan lain-lain. Dan yang keenam ini adalah pemanfaatan waktu luang. Tadi yang disebutkan banyak sekali teman-teman ketika libur kok dari 24 jam. Coba teman-teman tidurnya itu berapa jam? 6. Coba kalau malam tidur jam berapa? Rata-rata 9, 10, 11, 12, yang 6 apa? Tidur malam berapa? Serius ini semua? Ngapain sih? Kita ambil deh, misalkan di sini teman-teman itu nggak galau, nggak ngapa-ngapain, tapi itu jam 10 ya. Coba dari jam 10 bangun jam setengah subuh jam berapa? Setengah 5. Oke, kita ambil jam 5 deh, kita jam 5. Dari jam 10 ke jam 5 berapa jam? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 jam ya? 7 jam. Nah, dari 7 jam teman-teman, coba yang habis pulang sekolah tidur ada kan? Nggak mesti sih. Nggak mesti. Coba kita ambil kalau mesti misalkan ya. Dari habis pulang sekolah jam berapa sampai rumah? Tergantung itu pulangnya jam berapa. Kita ambil jam 4. Jam 3 ya? Jam 3. Dari jam 3 misalkan tidur nih, kamu jam berapa biasanya kalian yang sorenya tidur? Tapi ada tidur kan? Ada kan mesti? Betul. Nah, kita ambil ini, kita ambil yang kebiasaannya. Dari jam 3 sampai jam 5 berapa jam? Dari jam 3 sampai jam 5 berapa jam? 2 jam. 7 jam tambah 2 jam berapa jam? 9. Dari 24 jam teman-teman tidur 9 jam. Sisanya ngapain? Aktivitas. Dalam sehari kan 24 jam ya. Teman-teman tidur 9 jam. Berarti teman-teman aktivitas berapa jam tuh? 13. Berapa? 24 kurangi 9? Emang iya? 15 coba. 15 ya. Nah, yakin teman-teman selama 15 jam itu efektif? Enggak. Soalnya apa? Rebahan, terus main HP, terus Insya Allah ngaji terus. Oh iya deh. Yang mondok ya, yang nggak mondok tidur, main HP, scroll. Apa? Main. Oke lah. Terus apa lagi? Baby udah punya anak? Oh ada adik atau ponakan ya ponakan, adik ponakan atau anak tetangga barangkali ya, tinggal main gitu. Nah itu. Tapi teman-teman misalkan kayak gini, jadi dari sekian banyak waktu yang kita punya, teman-teman harus bisa planning apa aja yang harus lakukan. Kalau bisa nih, oke lah kita rebahan istirahat sedikit nggak apa-apa. Teman-teman istirahat tidur, aku capek rebahan dulu nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin jangan sampai kita terlena. Jangan sampai teman-teman lupa waktu. Akhirnya kebablasan, tiba-tiba lupa, apalagi perempuan biasanya itu kan harus jam 9 kudu bisa sholat, kudu bisa nyapu ya enggak? Iya. Jam berapa biasanya kalau mandi? Harus sudah mandi? Kalau sore? Iya, pasti ya kalau mau. Kalau enggak pergi? Enggak mandi. Iya, ini juga teman-teman. Oke, silakan. Biasanya jam 5 ya, jam 5 harus sudah mandi ya? Jam 5 harus sudah mandi. Itu teman-teman. Nah, dibiasakan teman-teman harus lebih tertata, lebih mengefisienkan waktu. Oke lah kita jam segini sebelum maghrib nih. Yang lainnya mas? Di bawah. Di bawah. Ngapain? Lagi makan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Next lagi mbak.
Nah, apa yang dibutuhkan supaya sukses mengelola waktu? Ada yang tahu? Apa? Disiplin. Terus? Jangan menunda. Nggak menunda-nunda atau istilahnya itu adalah prokrastinasi. Ya, itu istilah dari menunda-nunda. Terus apa lagi? Biar sukses atau biar kita berhasil mengelola waktu. Konsisten atau istiqomah. Susah apa gampang? Susah. Susah ya teman-teman ya. Next Mbak. Nah, yang pertama itu ada yang namanya motivasi diri. Teman-teman pernah memotivasi diri? Contohnya apa? Apa Mbak Lia? Contohnya apa? Ketika teman-teman memotivasi diri. Oke, ayo mas, aku udah banget sekolah beda sangu, boleh ya? Oke, ada lagi? Motivasi teman-teman sampai sekolah apa sih? Belajar. Jadi dulu. Apa? Apa enggak? Kasih kasar guru. Ayo. Karena guru. Ayo. Oh gitu. Siapa? Kak Taki. Pak Niki. Pak Kuku, Pak Kuku. Oh, Pak Kuku. Oke, nah motivasi diri teman-teman itu maksudnya adalah kayak misalnya nih, teman-teman pernah merasa males kan? Sering ya, apalagi ketika mau berangkat sekolah ya, pasti males ya. Nah, pasti tiba-tiba ada muncul kata-kata, orang aku udah makan nanti orang makan aku gini. Misalkan, aku udah makan soalnya aku ini. Gitu enggak? Iya. Nah, itu kan bentuk motivasi diri. Monggo Mas Masya. Oh, biasanya telat apalan? Apa? Apalannya? Rausung. 30 jus. Oke, yang kedua adalah komitmen yang kuat. Nah, ini biasanya adalah dilakukan ketika teman bisa komitmen, bisa konsisten, bisa istiqomah. Kayak gitu. Pernah menjalin komitmen? Sering sama siapa? Sama siapa? Yo. Sama banyak. Gini, komitmen artinya gini teman, misalkan aku mau berangkat sekolah, aku harus berangkat. Kalau nggak berangkat, nantinya aku bakal bodoh di masa mendatang. Komitmen teman-teman adalah aku harus sekolah biar bisa belajar orang tua, biar bisa ini diri sendiri. Karena apa? Lihat sekarang banyak pengangguran kan? Iya. Karena apa? Pendidikannya rendah. Terus kurangnya life skill atau nggak punya keterampilan, nggak punya relasi atau jaringan teman yang banyak ya. Karena kita tahu sekarang itu yang namanya the power of orang dalam. Tahu kan? Kuat gak itu? Nah, itu kalau kita sebut dengan relasi ya, bahasa ilmiahnya relasi, jangan sebut orang dalam. Jadi teman banyak sekali pentingnya kita memperbanyak teman-teman, memperbanyak relasi, jangkauan. Jadi ini barangkali nih dari satu kelas ini ada yang jadi bos, misalkan Mas Mas ya jadi bos ya. Amin. Terus tiba-tiba ada Mbak Lindia nih cari partner. Ketemu Mas Mas ya. Linda. Ternyata masih single semua. Langsung gas gak sih? Misal ya Mas Mas ya. Ada yang cemburu nggak? Ada. Siapa sih? Oh. Ternyata Mas Mas fansnya banyak banget. Oke, yang ketiga adalah take action. Atau ada yang paham maksudnya take action? Ulangan. Apa? Ulangan. Take action. Melakukan atau ambil sebuah tindakan. Ya, biasa. Teman-teman biasanya ketika disuruh kesempatan, misalkan aku tawarin teman-teman gue jadi MC, ada yang berani angkat tangan nggak? Nah,
Nah, tuh. Ada di sini yang pernah ditanyain siapa di sini yang pengen ranking 1? Masih. 5. Gini teman-teman, ketika teman-teman jawab pertanyaan, kok teman-teman berani minimal angkat tangan? Itu artinya teman-teman udah mengambil langkah awal take action atau ngambil sebuah tindakan. Karena apa? Gak semua orang itu mentalnya berani. Gak semua orang berani untuk menunjukkan diri. Kadang kita itu mainnya tunjuk-tunjukkan itu ya nggak? Siapa yang suka tunjukkan? Nah, coba sih teman-teman. Aku gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Nggak pede. Nah, kenapa nggak pede? Malu, takut salah. Terus, wedi nedi, gembor kayak biru gitu kok. Oh, dari punggung. Nah, kalau yang laki-laki biasanya kenapa sih kok nggak pede? Atau pede kamu jadi dia? Yang laki-laki semuanya pede. Oke, jadi gini teman-teman. Misalkan kok teman-teman merasa nggak pede, kok merasa malu atau takut salah. Jadi pada dasarnya pede itu diciptakan dari sendiri. Omongan tadi takut salah. Emang yang orang lain dengar itu tahu kita benar salah? Contohnya, yang aku sampaikan teman-teman tahu nggak aku benar apa salah? Teman-teman tahunya benar ya? Iya. Nggak tahu kan ternyata dari awal sampai sekarang ini aku tadi itu ngarang semua omongannya. Oh, ngarang. Ayo, ini kamu enggak? Ini contoh. Jadi ini contoh bukan. Ini apa untuk ini? Ya itu salah. Tapi aku udah pernah. Jadi apapun yang kita sampaikan, yang kita jelaskan itu lawan bicara kita. Gak bakal tahu kalau kita itu sedang entah itu sok tahu, entah berbohong, entah ngibul kayak gitu. Itu ya, misalkan. Jadi ada yang namanya teknik dalam kita berbicara. Kalau kok teman-teman ingin unggul dalam bicara, cobalah teman-teman mengangkat kalimat teman-teman. Misalkan, tadi yang kita sampaikan di sini aku seolah-olah menjadi pemateri, padahal kita seumuran, ya. Padahal kita seumuran. Berapa? Aku masih 20. Percaya nggak? 21 wes. Orang ini masih 20 bukan 20. Gitu. Jadi seolah-olah itu apa yang kita ucapkan itu teman-teman harus paham gitu. Walaupun apa yang disampaikan aku itu salah atau ngarang lah, entah itu cuma ngibul gitu. Jadi itulah PD. Jangan pernah takut salah, jangan pernah kok minder atau di depan itu masih grogi. Ada yang suka di depan grogi. Terus kaku nggak bisa ngomong apa-apa. Terutama ketika presentasi ya. Nah, yang dilakukan apa? Nanti ngomongnya perkenalkan nama saya ini saya dari kelas ini dari kelompok ini gitu. Ada yang itu siapa? Oke. Nah jadi teman-teman ya, melakukan perubahan atau melakukan aksi itu harus dimulai dari sekarang. Kapan lagi coba? Ya, teman-teman udah diciptakan, udah dilahirkan itu pasti harus menjadi sosok yang berguna. Minimal bagi diri sendiri. Teman-teman sadar nggak di awal teman-teman itu udah bersaing sama ribuan? Nangkap nggak? Oke, kita berbicara secara biologi ya. Ketika kok laki-laki mengeluarkan sperma itu ribuan apa cuma satu? Ribuan. Bener nggak mas? Saya tidak tahu. Ribuan ya. Kenapa kok yang jadi itu teman-teman cuma satu lagi? Saya juga bingung Pak. Saya juga bingung kan? Soalnya angka terkenal. Nah, soalnya gini teman-teman, kalau teman-teman pernah belajar biologi ya, ini kita singgung dikit ya. Dari ribuan sperma, dari ribuan apa tadi jagung mau nggak? Dan itu ada yang terkuat, ada yang terlemah. Kalau kok teman-teman berhasil menembus segala bentuk rintangan, kan di situ kita tahu ya rintangannya banyak ya. Dari mulai menembus vagina, dari ke atas, sampai kok bisa nyampe sel telur. Iya nggak? Itu rintangannya banyak teman-teman.
entah itu tiba-tiba di jalan kok tewas. Maksudnya itunya, kasihan banget kan? Ya itu saudara-saudara kalian itu, saudara-saudaraku. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman harus bersyukur. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Jadi harus bersyukur untuk udah lahir sampai sekarang. Jadi jangan pernah nggak teman-teman punya depresi atau nyuki orang berguna loh. Pernah ya? Minder ya? Overthinking? Negative thinking? Insecure dengan orang lain? Padahal setiap orang punya kapasitas masing-masing. Kayak gitu. Oke? Semua orang punya, misalkan nih dari Linda itu bisa naik sepeda, Alia bisa naik motor. Nah, ini ketika misalkan Alia bisa naik sepeda, Linda bisa naik motor, itu ada dua keuntungan. Oke lah, keuntungannya Linda bisa menempuh tempat yang motor seperti siapa? Alia. Misalkan Alia bisa naik motor, Alia keuntungannya adalah bisa menempuh jarak yang jauh. Tapi kekurangannya adalah Alia gampang cepat macet. Tapi kalau si Linda lebih bisa naik sepeda, keuntungannya adalah dia lebih sehat, mengayuh sepeda, lebih kebugaran jasmaninya oke, dan nggak bakal kejebak macet. Kekurangannya adalah lama sampainya. Kayak gitu. Jadi ada kapasitas masing-masing. Jadi jangan pernah sekali kita minder sama orang lain. Ih, kayak lu ayu. Pernah nggak? Sering. Yang laki-laki pernah minder. Ih, kayak lu ganteng. Mau kira? Oh, enggak. Oh, kalau nggak mindernya kayak gini. Aku pengennya cewek gaya tapi kok aku nggak ganteng. Pernah nggak? Pernah nggak teman-teman ada? Kalau nggak yang perempuan deh pernah suka sama laki-laki tapi insecure karena kurang cantik? Iya, sering. Kapan? Pas ada banyak. Banyak. Oke. Nah, jadi itu harus diubah sekarang untuk mengambil sebuah aksi, sebuah perubahan. Next, Mbak. Oke, mengelola waktu itu tidak sulit. Yang sulit apa? Melawan rasa malasnya. Ya kan? Iya. Nah, itu harus dilawan teman-teman mulai dari sekarang. Oke? Sanggup ya? Sanggup? Sanggup? Tanggungin sanggup gitu dong. Ya, sanggup? Insya Allah sanggup. Terima kasih. Sanggup untuk mengelola waktu? Insya Allah sanggup. Setuju bareng-bareng ya? Iya. Oke, next Mbak. Dan dengan menerapkan cara yang benar tadi udah disampaikan dari banyak sekali, nanti teman-teman kalau mau minta PPT-nya kita kirim. Oke, setuju ya? Iya. Setuju. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nanti setelah ini kita ada sedikit games yang dipimpin oleh Mas siapa? Mbak? Mas Farhan, Mas Hami. Oke. Ya enggak? Iya, kok mikir dulu ya. Kan karena siang-siang biasanya siang ngantuk, kita akan permainannya itu akan dijelaskan oleh Mbak Kiki. Ya, nah. Oke, langsung saja kita alihkan ke permainannya yaitu Yuk, sebelumnya kita berdiri semuanya. diri semuanya untuk api semangat api itu. Jadi permainannya itu seperti ini. Kalau saya bilang boom, kalian harus begini ya. Boom. Terus kalau saya bilang cepat, kalian harus seperti ini, kayak sweet boom. Apa sih yang boom, pam, chest, drop. Oke, ulang ya. Fokus ya. Boom, pam, chest, drop. Oke, kita simulasi dulu ya. Oke, yang pertama, boom, boom. Oke, pam, pam, chest, drop, boom, pam, chest, drop, boom, pam,
Yang kalau nanti salah akan ada hukuman dari saya. Oke, dari mana? Terserah hukumannya apa. Jangan segera. Oke, yang pertama, fokus ya. Fokus nih, fokus. Karena akan dilihat sama Mas Andi siapa yang salah nanti. Yang pertama, boom. Ngomong. Iya dong, ngomong. Iya, sekalian ngomong. Turun. Oke, ulangi ya. Oke, boom. Chest. Pam. Berat. Gimana itu? Ya maju. Kalau masih bingung maju. Coba. Anak gue ini coba. Cepat, bareng. Satu, Pak. Coba dulu enggak? Dulu. Maju. Coba dulu di sini kalau maju. Coba. Boom. Ulang. Boom. Ses. Pam. Ses. Lagi. Boom. Ses. Pam. Drop. Kembali. Balikan. Gimana? Coba jangan Yang chestnya gini. Yang pam kasih. ulangi aja. Boom. Ses. Boom. Ses. Pam. Drop. Ya, kita ulangi ya. Di sini saya akan memberikan rules secara acak. Oke? Jadi bisa untuk diingat-ingat ya kakaknya ya. Fokus nih benar. Kalau enggak nanti bisa dipanggil sama Mas Andi suruh ke depan. Beneran. Oke, siap? Nongolin kok. 1, 2, 3. Bunyi. Berat. Pam. Chest. Boom. Nah, kita cari satu orang lagi. Ya. Nah, coba cari cewek. Kita mulai. Fokus. Pam. Chest. Berat. Chest. Pam. Sini nada. Oke. Oke, silakan lanjut ya. Teman-teman, kita sepakat dulu ya hukumannya itu enaknya itu diapain? Nah, cobain. Ayo. Nyanyi. Bakar. Nyanyi. Ayo Gimana kalau nyanyi lagu Topi Saya Bundar tapi huruf vokal diganti ya? Apa gantinya? Oh, Oke. Oh ya. Sadis itu. Hafal lagu Topi Saya Bundar kan? Topi saya. Apa lagi Mbak ya? Bukan yang lain. Nah, berarti lagu yang ini Topi Saya Bundar, yang ini Mbaknya mau request apa?
Cedro ya? Enggak. Oke, saya Oh, ini penyanyi. Enggak. Ayo waktunya udah habis. Apa ya? Ya udah bawangku weh. Oke. Yuk, besok lagi kita apa. Nanti kita bantu bareng-bareng. Sama-sama. Yuk, coba. 1, 2, 3. Oke, pertanyaan buat kamu yang sedang berjam Bella Fitri. Kayaknya couple 2F ya? Oke. Gimana teman-teman? Apakah udah masuk materi tadi? Iya, insyaallah. Diterapkan ya, mulai dari sekarang ya. Iya. Oke, alhamdulillah karena waktunya juga sudah habis. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke. Kamu di depan.